Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video ini. Perkenalkan, saya Rahmayanti dengan NIM 230103501015 dari Prodi Pendidikan Fisika. Pada kesempatan ini, kita akan membahas salah satu konsep menarik dalam fisika modern, yaitu momentum relativistik. Pernahkah kalian berpikir apa yang terjadi jika sebuah objek bergerak mendekati kecepatan cahaya? Apakah hukum fisika yang kita kenal masih berlaku atau justru ada sesuatu yang berubah? Nah, di video ini kita akan menjelajahi bagaimana teori relativitas Einstein mengubah cara kita memahami momentum pada kecepatan tinggi. Jadi, simak sampai akhir dan mari kita pelajari bersama. Dalam kajian fisika klasik, momentum suatu partikel yang memiliki massa m0 dan bergerak dengan kecepatan v secara umum didefinisikan sebagai hasil perkalian antara massa dan kecepatannya, yaitu m0v. Definisi ini telah terbukti berlaku dalam berbagai kasus dengan kecepatan yang relatif rendah. Namun, ketika diterapkan pada proses tumbukan yang melibatkan partikel dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya atau dalam sistem relativistik, konsep momentum klasik ini tidak lagi menunjukkan sifat kekekalan. Fenomena ini tampak bertentangan dengan prinsip yang dikemukakan oleh Albert Einstein, di mana semua hukum fisika termasuk hukum kekekalan momentum harus tetap berlaku secara universal dalam setiap kerangka acuan inersia tanpa terkecuali. Dalam prinsip mekanika Newtonian yang juga dikenal sebagai mekanika klasik, hukum kekekalan momentum berlaku dalam kondisi tertentu, yaitu jika kecepatan suatu benda jauh lebih kecil dibanding dengan kecepatan cahaya dan tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada sistem, atau dengan kata lain, resultan gaya luar bernilai 0, maka momentum linear dalam sistem tersebut akan tetap terjaga. Dengan demikian, hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa total momentum sebelum terjadi tumbukan akan selalu sama dengan total momentum setelah tumbukan, asalkan tidak ada pengaruh gaya luar yang menyebabkan perubahan momentum dalam sistem tersebut. Atau dalam persamaan matematika, P1 sama dengan P2. P2 dikurang P1 sama dengan 0 atau delta P sama dengan 0. dP dt sama dengan 0 sehingga diperoleh P sama dengan konstan. Selanjutnya, apakah hukum kekekalan momentum berlaku juga pada fisika relativistik? Hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa ketika dua benda saling berinteraksi, total momentum sistem akan tetap konstan selama tidak ada resultan gaya luar yang bekerja pada benda tersebut dalam suatu kerangka acuan inersia. Sebagai contoh, jika benda-benda tersebut membentuk suatu sistem yang terisolasi dan hanya berinteraksi satu sama lain tanpa dipengaruhi oleh gaya eksternal, maka momentum total sistem akan tetap terjaga. Karena hukum kekekalan momentum merupakan prinsip dasar dalam fisika, maka hukum ini harus tetap berlaku dalam semua kerangka acuan inersia termasuk dalam konteks relativistik. Nah, kita bisa melihat gambar ini, misalkan dalam suatu kerangka acuan S terjadi suatu tumbukan di mana hukum kekekalan momentum tetap berlaku. Selanjutnya, jika kita menerapkan transformasi Lorentz untuk menentukan kecepatan dalam kerangka acuan S aksen,
Maka dengan menggunakan definisi momentum klasik P sama dengan M kali V, ternyata momentum dalam kerangka acuan S-aksen tidak lagi bersifat kekal. Hal ini terjadi karena dalam kerangka acuan yang berbeda, kecepatan juga akan berbeda. Oleh karena itu, agar hukum kekekalan momentum tetap berlaku secara universal dalam semua kerangka acuan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap definisi momentum tersebut. Misalkan kita ingin mengukur massa suatu partikel. Jika partikel tersebut berada dalam keadaan diam relatif terhadap pengamat, maka massa yang terukur adalah M0. Dalam teori relativitas khusus, nilai M0 ini disebut sebagai massa diam. Namun, apabila partikel tersebut bergerak dengan kecepatan v, maka momentum relativistiknya didefinisikan dengan mempertimbangkan efek relativitas yang terjadi pada partikel yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Atau secara matematis dapat dituliskan P sama dengan M0 dikali V per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Ketika kecepatan partikel V jauh lebih kecil dibandingkan dengan kecepatan cahaya C, persamaan tersebut berubah menjadi rumus momentum klasik, yaitu P sama dengan M0 dikali V. Namun, jika kecepatan partikel mendekati kecepatan cahaya, nilai momentumnya akan meningkat secara signifikan dan mendekati tak hingga, menunjukkan bahwa diperlukan energi yang sangat besar untuk terus meningkatkan kecepatannya. Dengan demikian, momentum relativistik suatu partikel dapat didefinisikan sebagai hasil perkalian antara massa relativistik dengan kecepatan partikel tersebut. Dalam mendefinisikan momentum relativistik, terdapat dua prinsip utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama, momentum relativistik harus mendekati bentuk klasik, yaitu M0 dikali V. Ketika kecepatan cahaya partikel jauh lebih kecil dibandingkan dengan kecepatan cahaya C. 2. Momentum relativistik harus tetap memenuhi hukum kekekalan momentum, terutama ketika diterapkan dalam proses tumbukan relativistik atau tumbukan yang terjadi pada kecepatan sangat tinggi. Nah, untuk lebih memahami materi tersebut, mari kita bahas contoh soal berikut. Sebuah elektron dengan massa diam 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg bergerak dengan kecepatan 0,8 c. Hitung momentum relativistiknya dan bandingkan dengan momentum klasiknya. Diketahui M0-nya yaitu 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg dan V yaitu 0,8 C. Jika dalam satuan meter per sekon dapat dituliskan 0,8 C ini dikali dengan kecepatan cahaya yang bernilai 3 kali 10 pangkat 8 sehingga diperoleh 2,4 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dan yang ditanyakan yaitu P dan P0-nya. Yang pertama, momentum relativistik dicari dengan persamaan P sama dengan M0 dikali V per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Kemudian disubstitusikan semua nilai yang diketahui sehingga diperoleh 3,64 kali 10 pangkat min 22 kg meter per sekon. Yang kedua, momentum klasik dicari dengan persamaan P0 sama dengan M0 dikali V
kemudian disubstitusikan kembali nilai yang diketahui sehingga diperoleh 2,184 kali 10 pangkat min 22 kg meter per sekon. Setelah dicari momentum relativistik dan momentum klasiknya diperoleh, momentum relativistiknya senilai 3,64 kali 10 pangkat min 22 kg meter per sekon dan momentum klasiknya 2,184 kali 10 pangkat min 22 kg meter per sekon. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pada kecepatan tinggi mendekati kecepatan cahaya, momentum relativistik lebih besar dibandingkan momentum klasik. Hal ini terjadi karena dalam relativitas massa efektif meningkat seiring bertambahnya kecepatan, sehingga momentum juga bertambah lebih besar dibandingkan prediksi hukum Newtonian atau mekanika klasik. Setelah membahas konsep momentum relativistik secara mendalam, kini saatnya kita merangkum poin-poin penting yang telah dipelajari. Kesimpulan ini akan membantu kita memahami bagaimana momentum relativistik berbeda dari momentum klasik. Pertama, dalam fisika klasik, momentum didefinisikan sebagai hasil perkalian antara massa diam dan kecepatan. Atau secara matematis, P sama dengan M0 dikali V. Hukum kekekalan momentum tetap berlaku selama tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada sistem. Tetapi, konsep ini hanya akurat untuk kecepatan yang jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya. Yang kedua, dalam fisika relativistik, momentum harus disesuaikan dengan efek relativitas menggunakan persamaan P sama dengan M0 dikali V per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Pada kecepatan mendekati cahaya, momentum meningkat drastis dan hukum kekekalan momentum tetap berlaku dalam semua kerangka acuan inersia jika momentum didefinisikan secara relativistik. Demikian pembahasan kita tentang momentum relativistik. Kita telah memahami bagaimana konsep momentum dalam teori relativistik berbeda dari fisika klasik. Sebagai seorang pembelajar, mari kita terus berpikir kritis. Coba renungkan bagaimana konsep ini diterapkan dalam dunia nyata, seperti dalam fisika partikel atau teknologi luar angkasa. Jangan ragu untuk menggali lebih dalam, bertanya, dan mencari tahu lebih lanjut. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang fisika modern. Terima kasih telah menyimak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.